Tingkat toleransi masyarakat Indonesia terhadap kelompok waria ternyata sangatlah rendah. Ini terungkap dari penelitian sebuah lembaga survei Indonesia pada tahun 2006. Tapi tengoklah Kampung Parung Bingung di Depok, Indonesia. Di sana, waria hidup tenang dan banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial bersama warga. Reporter Tempo TV Rio Rizalino datang ke sana suatu sore, melihat waria dan warga berolahraga bersama. Sore menjelang di Kampung Parung Bingung, Depok, Indonesia. Waktunya bermain voli. Tapi ada yang tidak biasa dari pertandingan voli di sini. Ya, ini adalah pertandingan voli antara warga dengan para waria. Pertandingan seperti ini bukan hal yang baru di sini. Sudah 2 tahun warga Kampung Parung Bingung hidup berdampingan dengan para waria. Ya nyampur aja, gabung aja. Ya seru, justru lebih seru. Rame, lucu jadinya. Adalah Mami Yuli yang membawa para waria tersebut ke Parung Bingung. Ia adalah Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia. Disinilah para waria tinggal berdampingan dengan warga. Pada kita tinggal di sini, saya juga coba membuka wacana masyarakat di sini dengan buat beberapa kegiatan. Misalnya contoh kita ada pembagian sembako, kemudian kita makan-makan bersama, kemudian kita juga malam itu kita buat hiburan di mana saya ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa waria juga mampu menghibur masyarakat dengan menunjukkan talenta mereka. Mereka pintar menyanyi, mereka pintar menari, dan lain sebagainya. Meski hidup berdampingan dengan waria, warga tidak risih. Enggak, tuh udah terbiasa. Mungkin awal-awal iya mas, agak itu. Cuman sekarang udah terbiasa. Jadi udah kayak orang biasa aja, maksudnya tuh udah nggak aneh lagi gitu. Waria di sini menjalin hubungan dengan warga layaknya teman atau saudara. Mereka juga membantu warga dengan memberikan sejumlah pelatihan. Akhirnya aku mencoba membuat hal-hal yang positif seperti kita juga mengajarkan mereka tentang keterampilan, misalnya contoh, mereka kita ajar menyulam, kemudian kita juga mengajarkan mereka tentang menjahit, kemudian kita ajar mereka juga tentang make up, agar hal yang bisa dipunyai oleh kita ini atau sumber daya manusia yang kita miliki, kemudian juga bisa memberi istilahnya pemahaman kepada mereka bahwa waria juga mampu, waria juga bisa berbuat sesuatu yang istilahnya bisa dibanggakan seperti itu. Etrisna yang sudah pernah ikut pelatihan membuat kue merasakan manfaatnya. Tadinya nggak bisa batik, jadi bisa batik. Tadinya kita nggak bisa bikin kue donat, bisa bikin kue donat gitu. Ada manfaat yang barang? Iya. Seperti apa? Ya misalnya kayak donat itu bisa kelola lagi gitu, saya jual. Tapi sayangnya toleransi terhadap kaum waria baru terjadi di sini. Di tempat lain diskriminasi terhadap waria masih kerap terjadi. Kajul yang sudah puluhan tahun jadi waria merasakan hal itu. Bahkan dari tempat tinggal itu RT nggak bisa menerima sebagai kaum waria tinggal di RT itu atau tempat tinggal itu sendiri gitu kan. Nah udah itu dari kendala itu di Pangkalan juga kita memiliki suatu, misalnya kita mendapat suatu diskriminasi terhadap misalnya ada orang iseng atau preman, kita dipukul atau kita diiniin. Itu tuh walaupun kita melalui jalur hukum bahwa kita ini nggak bersalah kok kita dianiaya ya. Itu nggak pernah ditanggap. Diskriminasi tersebut dialami oleh hampir seluruh waria. Sebenarnya sih di masyarakat sendiri yang aku lihat paling banyak selama itu adalah penolakan, penghinaan, sama istilahnya mereka menganggap bahwa waria ini kan orang-orang yang tidak perlu diurus atau membawa maksiat. Karena pemahaman masyarakat sendiri juga mungkin kurang. Kampung Parung Bingung, Depok, Indonesia ibarat oase bagi para waria. Warga di sini akan terus menganggap para waria sebagai saudara. Dia di sini baik-baik aja, kita juga di sini pasti baik-baik aja.